perawatan kulit L'Oréal Paris. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Jihan Kismasari dengan NIM 20210337. Yang kedua ada Anissa Melantika Putri dengan NIM 20210352. Yang ketiga ada Cindy Anun Haryanti dengan NIM 20210358. Yang keempat ada Vivi Mega Utami dengan NIM 20210360. Yang kelima ada Rita Erika dengan NIM 20210378. Dan yang terakhir keenam ada Muhammad Taufik Zulfikri dengan NIM 20210570. Berikut adalah penjelasan kasus untuk produk kecantikan L'Oréal Paris. L'Oréal merupakan perusahaan kosmetik terbesar di dunia yang berasal dari Prancis dengan total penjualan mencapai 19,5 miliar euro pada tahun 2010. Di Tiongkok sendiri, L'Oréal menempati posisi kedua sebagai pemain dalam industri kecantikan dan perawatan kulit setelah P&G, dan nomor satu untuk Suri Segment. Pada tahun 2004, L'Oréal mengakuisisi Yusai, produk kecantikan dan merek kosmetik modern pertama di Tiongkok. Pasca diakuisisi oleh L'Oréal, hasil dari penjualan Yusai tidak sesuai dengan ekspektasi. Penjualan L'Oréal yang terus meningkat tidak sebanding lurus dengan penjualan serta awards dari produk Yusai. Kondisi ini menuntut L'Oréal untuk membuat jurnal konten yang dapat memulihkan reputasi dan penjualan L'Oréal di Tiongkok. Analisa dan temuan positioning. L'Oréal dapat menjadikan Yusai sebagai satu-satunya merek mewah yang menawarkan perspektif Cina tentang kecantikan dengan memanfaatkan kepercayaan dan kebanggaan pada pengobatan leluhur Tiongkok. Yusai menjadi sub-brand L'Oréal dengan tagline Yusai by L'Oréal agar terasosiasi dengan L'Oréal yang sudah mempunyai brand awareness yang tinggi. Cina menyumbang 70% dari penjualan seluruh dunia untuk produk pria L'Oréal Paris. Sebaliknya, wanita Cina kurang tertarik dengan kosmetik yang berwarna dibandingkan dengan wanita Eropa maupun Amerika. Generasi muda lebih terbuka untuk menerima produk kosmetik dibandingkan dengan generasi tua. Produk Yusai dapat difokuskan pada wanita generasi muda, khususnya dari keluarga golongan atas yang sangat terbuka dan menyukai hal baru, dan juga ke kalangan pria yang membutuhkan skincare. Analisa dan temuan. Advertising and promotion. 1,5 miliar dari konsumen Tiongkok mempunyai akses ke internet, dan generasi mudanya bisa menghabiskan waktu untuk berselancar di internet, texting, dan media sosial, terutama pada aplikasi Weibo. Oleh karena itu, penjualan produk kedepannya akan sangat berdampak pada penggunaan iklan di sosial media. Promosi yang dilakukan ini akan lebih baik jika difokuskan untuk mendidik konsumen Cina tentang bahan pada produk kecantikan dan rutinitasnya. Budget dapat dialokasikan sebagai besar untuk produk skincare ketimbang make up dengan alokasi 80% skincare dan 20% make up. Analisa dan tujuan. Yusai akan dibawa sebagai satu-satunya luxury brand dari L'Oréal dapat memberi harga terhadap beberapa produk lainnya lebih dari yang lainnya. Dua produk teratas Yusai, Vitas Essential dan Recharge juga bisa dihargai lebih dibandingkan produk lainnya untuk meningkatkan pendapatan Yusai. Yusai dapat difokuskan pada kota tier pertama dan tier kedua, memiliki disposable income tinggi. Yusai juga dapat memanfaatkan portal e-commerce yang lebih mudah diakses oleh generasi muda dan menghemat pembukaan jalur distribusi yang baru. Rekomendasi dan saran. 1. Mendatangkan pelanggan baru dengan melibatkan peluncuran versi produk yang dapat menarik segmen pelanggan baru atau memasuki pasar baru. Yang kedua, memposisikan Yusai sebagai sub-brand L'Oréal dengan nama brand baru Yusai by L'Oréal. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas pelanggan-pelanggan melalui upaya pemasaran. Yang keempat, meningkatkan pangsa pasar melalui upaya pemasaran untuk meningkatkan pangsa pasar dengan mendorong meningkatkan penjualan ke pelanggan baru atau dengan mendorong penjualan yang lebih tinggi ke pelanggan yang sudah ada. Yang kelima, mengunggulkan produk Yusai dengan
nilai-nilai tradisi pengobatan Tiongkok. Dan yang keenam, meningkatkan penjualan dengan melibatkan pemilihan segmen target baru atau memposisikan produk yang ada secara berbeda ke segmen yang baru. Sekian dari kelompok kami.